siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu udah berkenan untuk mengikuti sosialisasi kelengkapan administrasi surat pertanggungjawaban atau SPJ. Menurut PP nomor 12 tahun 2019, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan daerah akan berikut adalah merupakan salah satu dari pengertian dari keuangan daerah. Nah, dalam keuangan daerah itu setelah melakukan pelaksanaan, kita harus melakukan penatausahaan yaitu berupa surat pertanggungjawaban atau SPJ. SPJ adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus. Jenis-jenis SPJ itu terdiri dari belanja barang, belanja makan dan minum, belanja jasa, belanja honorarium, narasumber, moderator, pembawa acara, dan panitia. Kemudian ada belanja SPPD dan yang terakhir belanja modal atau langsung LS. Belanja barang terdiri dari ini yang kita ambil dari DPA atau dari Simral. Kalau udah pernah buka Simral pasti ada. Itu belanja barang terdiri dari belanja alat bahan untuk kegiatan alat-alat kantor, belanja kantor kertas dan cover, belanja bahan cetak, bahan komputer, alat listrik, benda pos, souvenir, perabotan kantor, pakan natura, suku cadang, belanja yang diserahkan kepada masyarakat, alat kedokteran, alat listrik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk belanja makan dan minum ada belanja makan minum rapat dan jamuan tamu. Belanja jasa yaitu belanja sewa bangunan, jasa konstruksi, iklan, tagihan telepon, tagihan listrik, pemeliharaan alat-alat angkutan dan sebagainya. Kemudian untuk belanja honorarium narasumber, moderator, pembawa acara dan panitia yaitu terdiri honorarium narasumber pembahas, moderator, pembawa acara, panitia, honorarium untuk tim pelaksana kegiatan, sekretariat, tim pelaksana kegiatan lainnya. Di sini juga termasuk untuk honorarium bagi peserta. Kan biasanya setiap kegiatan itu ada transportasi untuk peserta. Nah, untuk transportasi peserta itu masuk ke dalam belanja honorarium tersebut. Gitu. Kemudian belanja SPPD, belanja perjalanan dinas dalam kota, dan belanja perjalanan dinas biasa. Biasanya itu yang seperti di provinsi dan luar kota. Untuk dalam kota itu nominalnya 150.000, untuk provinsi 530.000 dan beda kota 370.000. Belanja modal atau LS itu belanja modal mebel, alat pendingin, personal komputer, komputer unit lainnya, peralatan komputer lainnya. Nah, kelengkapan administrasi SPJ itu kalau barang sudah seperti yang saya bagikan di slide digitalnya. Namun saya akan menjelaskan melalui yang ada di Google Drive. Salah di mana ya? Tambah lagi, ditambah. Nah, laksar sambil. Sana kiri. Dekat my drive. Yang sana dua. Sana enggak? Yang laksar sambil kiri. Sana. Ini. Iya. Iya tuh. Dua kali. Iya. Ngobrol dong ada. Gila. Ya. Nah, ini saya akan menjelaskan untuk belanja barang. Belanja barang yang pertama itu ada SI atau Standing Information. Instruction.
Oh, nggak kelihatan ya? Enggak. Gimana ya? Zoom aja. Zoom aja. Ini udah 100%. Itu digedein aja Pak. Di zoom aja. Iya. Dah. Nah, Masih kurang terlihat? udah. Kelihatan ya? Nah, untuk yang pertama itu standing instruction. Untuk nomor suratnya itu depannya 900 dan garing, terus angka setelah garing itu dikosongkan karena itu nanti masuknya di nomor SI yang memberikan dari keuangan sendiri. Terus untuk itunya stripnya itu sekretariat, jangan per bidang ya, kan kadang ada yang masih menggunakan bidang masing-masing, misal dayasos, strip dayasos, semisal apa namanya linjam sos, kadang strip linjam sos, tapi kita samakan stripnya yaitu sekretariat gitu. Terus lampirannya sifatnya penting, lampirannya di strip aja kalau emang tidak ada lampiran. Terus kegiatannya itu sesuai yang ada di DPA. Subkegiatannya juga harus sama, jangan kadang kan ada yang subkegiatannya itu hampir mirip ya. Contoh yang di potensi itu kadang kan ada yang ke LK3, ada yang keluarga aja ya. Jadi meskipun depannya sama, ke potensi kesejahteraan masyarakat, tapi dilihat jangan sampai ketukar untuk subkegiatannya. Terus kepadanya yang di tempat yaitu kepala dinas dan bendahara, nomor rekeningnya nomor rekening dinas sosial. Terus untuk di sini, nah untuk di sini ditulis yang pertama yang paling atas itu kegiatannya dan kode rekening kegiatannya. Pasti kan di DPA ada ya nomor kode rekening di apa namanya di DPA. Terus ada kegiatannya apa. Nah setelah kegiatan itu kita tulis juga nomor rekening untuk subkegiatan biar tidak salah waktu kita input di Simral. Nah kalau sudah ditulis baru kita tulis dari subkegiatan itu kita mau ngambil yang mana, mau misal mau ngambil yang SPBD-nya atau mau ngambil yang makan minumnya. Terus nama tokonya, terus atas nama rekeningnya, karena di sini dibuat dua, nama toko dan nama atas rekening karena ada yang berbeda. Misal tokonya namanya CV Rasya Putra, ternyata nama rekeningnya Suryandari dari pemiliknya itu sendiri. Jadi makanya kita buat seperti itu. Terus banknya juga, banknya itu dari bank BJB, BCA atau bank lainnya. Karena kalau di keuangan itu di luar bank BJB itu di bawah jam 12 siang. Diusahakan sebelum jam 12 siang udah sampai di keuangan untuk SPD-nya agar tidak ditransfer di hari berikutnya kalau ingin segera cair. Kalau sesama BJB nggak apa-apa selama masih jam kerja. Terus nomor rekeningnya berapa, NPWP dari perusahaan tersebut, nomor kwitansinya. Jangan lupa nomor kwitansinya karena ada beberapa SPJ itu pasti lupa di nomor kwitansi. Padahal waktu pas diberikan kwitansi dari pihak toko pasti ada nomornya kan ya. Nah itu kadang lupa dimintakan dari tokonya. Tuh nominalnya berapa, kemudian pajaknya ada PPN, PPH. Kalau semisal itu makan dan minum jangan lupa pajak daerahnya. Terus jumlahnya berapa. Untuk perhitungan PPN dan PPH nanti ada formatnya sendiri, ada rumusnya. Jadi tinggal nanti dimasukkan jumlahnya. Kalau ya langsung keisi. Terus nanti untuk pajak daerah itu kita gunakan 10%. Jadi berapapun nominalnya untuk makan dan minum itu pajak daerahnya 10% gitu. Terus sama, terus bawahnya terbilangnya nominal dari jumlah itu berapa, dan bawahnya ada pengguna anggaran dan bendahara, tanda tangan kepala dinas dan tanda tangan bendahara.
Jangan lupa materai 10.000. Begitu. Terus selanjutnya ada nota dinas. Oh iya, kurang besar ya. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Nota dinas. Nah, untuk nota dinasnya itu kepadanya kita kepala dinas sosial, kemudian tembusannya ke Umpeku, kemudian darinya itu berasal dari PPTK-nya masing-masing, tanggal, lampiran, perihalnya, itu permohonan pengajuan dana GU. Nah, seperti ini formatnya. Dijelaskan permohonan dana GU-nya ini untuk kegiatan apa, subkegiatan apa, nominalnya berapa, dan nanti ada rinciannya. Misal ini ada nomornya. Begitu. Nah, di sini kan ada lampiran 1 ya, yaitu permohonan anggaran. Kita ke permohonan anggaran. Permohonan anggaran kepadanya pengguna anggaran, yaitu kepala dinas, darinya pejabat pelaksana teknis, nama kegiatannya, bulannya, itu bulan berapa waktu diajukan, subbagiannya, yaitu lebih ke kegiatan, subkegiatannya sebenarnya itu. Terus nomor rekeningnya jangan sampai salah. Terus dijelaskan dari DPA-nya itu yang mau diambil yang mana. Misal di situ ada kegiatan belanja bahan pakai habis, terus belanja bahan pakai habisnya itu yang bagian mana, kegiatan kantor, perabotan kantor. Nah, itu dijelaskan. Gitu. Kita butuhnya mau dianggarkan tuh berapa yang mau dicairkan. Begitu. Sama semisal ingin mengambil belanja natura dan pakan natura bisa. Terus tanda tangan di bawahnya PPTK gitu. Terus selanjutnya iya, itu yang ketiga. Terus yang keempat surat pesanan. Surat pesannya itu seperti ini. Jangan lupa nomor ya. Yang pertama jangan lupa ada kop dinsosnya, karena banyak sekali SPJ yang tidak ada kop dinsosnya. Jadi terlihat tidak resmi untuk diberikan ke toko. Terus ada nomor suratnya, perihalnya apa. Terus di sini dijelaskan kita mau beli barang apa saja. Terus di sini ada lampirannya dari permohonan anggaran itu. Nah, kita masukkan lagi sebagai lampiran di surat pemesanan. Kita butuhnya belinya apa saja. Tuh. Itu yang nomor 4. Terus untuk yang nomor 5 itu surat balasan dari toko. Ini tidak harus baku seperti ini karena kan setiap toko kan punya formatnya masing-masing ya.
untuk memberikan surat balasan. Nah, ini contohnya saja harus ada kop surat dari toko biar dari inspektorat juga tidak curiga kalau itu bukan toko. Jadi diusahakan untuk ada kop suratnya, minta kop suratnya begitu. Nah, ini contohnya saja. Dari menindaklanjuti surat pesanan ibu yang dikirimkan pada tanggal berapa dengan nomor berapa, bahwasanya toko tersebut menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh Dinsos. Ya, seperti ini. Terus di bawahnya ada nama tokonya, nama rekeningnya, NPWP-nya jika toko tersebut punya NPWP. Terus nomor rekening dan nama banknya. Gitu. Yang keenam, nota dari toko. Ini salah satu contohnya. Nota dari toko. Pasti format toko juga beda-beda. Yang penting ada apanya? Yang penting ada itunya, apa namanya, kopnya aja. Kop, alamatnya jelas. Terus kalau bisa ada nomor teleponnya agar kita juga mudah menghubungi toko tersebut. Stempel wajib juga, tanda tangan dari toko di sini. Stempel dan tanda tangan. Terus ini ada kwitansi. Nah, kalau itu kwitansi dari toko, bawahnya itu ditempel di dalam di kertas, kemudian di bawahnya ada tulisan untuk tanda tangan pengguna anggaran, PPTK dan bendahara. Formatnya sama, ada kop, ada alamat, nomor telepon, tanda tangan, sama cap dari toko. Gitu. Terus faktur pajak. Nah, mulai diberlakukan mulai bulan ini untuk semua SPJ GU itu menggunakan faktur pajak. Seperti ini faktur pajaknya. Bisa dibuat secara online. Untuk nanti belajar faktur pajak dengan Bu Salsa, bagaimana cara bisa belajar mendapatkan faktur pajak secara online, begitu. Terus karena ini barang, pasti kita membutuhkan BAST dari Bu Mida. Nah, silahkan nanti meminta BAST ke Bu Mida agar sebagai lampiran agar dibuatkan oleh Bu Mida. Ini format dari Bu Mida untuk BAST. Terus untuk yang nomor 10, surat pernyataan kepemilikan rekening. Nah, jika salah satu nama rekening berbeda dengan nama toko tersebut harus menyertakan surat pernyataan kepemilikan rekening. Jadi agar kita tidak salah dalam mentransfer. Seperti ini, harus memberikan pernyataan bahwa kalau nomor rekening tersebut merupakan nomor rekening yang digunakan oleh toko. Berarti walaupun nomor rekeningnya pribadi, pemilik toko tetap harus ada pernyataan itu. Iya. Beda namanya. Iya, kan namanya beda dari toko. Kecuali namanya
sama Ada CV juga. nama CV Ada saya CV juga. juga. Bisa Iya. kan? Materai. Kalau nama ya bermaterai, Oh. tanda tangannya. Gitu. Jangan lupa pasti ada kop suratnya. Semua yang berasal dari toko ada kop suratnya, dan semua surat yang keluar dari dinas sosial harus ada kop suratnya juga. Gitu. Terus yang terakhir